Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Aksi nyata pada kali ini saya akan menampilkan nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya mengutip satu kata dari Ki Hajar Dewantara. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Persembahan ini dari saya, Yuni Rawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, SLB BJI SBPD Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Aksi nyata kali ini saya mengambil judul Balon Sorpring, yang berarti belajar apron, senang muridnya, guru pun riang. Yang artinya di mana pembelajaran dengan menggunakan apca atau apron baca, di situ ditampilkan supaya anak-anak menjadi senang dan guru pun riang. Balon saya ambil dari belajar, saya ambil BEL. Harusnya belon, tapi untuk lebih menariknya saya ambil balon. BAL, kemudian ON-nya dari apron, kemudian SOR-nya itu dari senang, saya ambil huruf S-nya. Sebenarnya SUR ya, senang muridnya, guru pun. Tapi ini saya ambil U menjadi O. Kemudian pring itu dari kata pun riang, begitu. Implementasi dari aksi nyata ini bagian dari filosofi KHD tentang kodrat anak adalah bermain. Sekolah luar biasa bagi murid berkebutuhan khusus adalah taman bermain. Disinilah saya mengambil nilai guru penggerak yang bergerak secara inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, serta peran sebagai pemimpin pembelajaran. Latar belakang dari aksi nyata ini bahwa saya selaku calon guru penggerak harus mengedepankan pembelajaran yang menuntun kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Sesuai dengan kodrat zamannya, pada pembelajaran abad ke-21 yang mencakup keterampilan personal dan sosial dengan istilah 4C yang artinya guru harus memberikan pembelajaran yang menuntun kepada berpikir kritis, kepada kreativitas, kepada kolaborasi, dan kepada komunikasi. Maka dari itu, latar belakang yang pertama yaitu saya akan mengembangkan nilai guru penggerak dalam pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, kondisi di SLB BJI SBPD Wuryantoro, murid di sana yang saya tangani adalah tunarungu, dan anak tunarungu ini butuh penanganan secara khusus. Serta yang ketiga, kemampuan membacanya rendah dikarenakan anak-anak pada kelas rendah itu masih terbawa kepada bahasa ibu pada taman kanak-kanak dan belum mengerti bagaimana bahasa isyarat, bagaimana membaca yang baik di sekolah. Dan hal itu menjadikan saya harus mengkaji lagi permasalahan ini supaya mendapatkan solusi terbaik. Ketika pembelajaran di kelas, saya sebenarnya sudah melakukan inovasi pembelajaran, tetapi saya merasa masih kurang maksimal dalam melakukan inovasi itu, sehingga perlu memodifikasi pembelajaran itu guna memenuhi kebutuhan dan keberpihakan pada murid yang lebih menggugah minat belajarnya. Ketika saya berpikir itu, lalu saya memiliki ide dan gagasan untuk merancang media pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang berbeda pada murid. Serta di dalam pembelajaran ini harus menarik, aman, menyenangkan, tentu saja untuk lebih memberikan kesan yang lebih baik kepada anak tunarungu.
Nah, di aksi nyata ini saya memiliki beberapa tujuan supaya arah dari aksi nyata saya dari merancang media pembelajaran ini terarah. Di mana yang pertama itu tujuannya untuk menuntun murid dapat melaksanakan merdeka belajar. Kemudian yang kedua menuntun murid dalam berkolaborasi di dalam pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan hasil karya inovasi guru dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, mengimplementasikan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Indikator dari keberhasilan aksi nyata yang akan saya lakukan, di mana yang pertama terciptanya suasana belajar yang menyenangkan bagi murid tentu saja, yaitu yang kedua meningkatnya kemampuan murid sesuai dengan potensinya, karena harus saya munculkan keunikan dari si peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga terciptanya kolaborasi antara guru, rekan guru dan murid. Saya lanjutkan pada langkah-langkah di mana saya harus melakukan perubahan itu. Yang pertama saya melakukan persiapan. Di persiapan saya menentukan materi ajar atau desain pembelajaran yang akan saya rubah. Tentu saja saya mencari pada titik kelemahan di mana peserta didik kelas saya atau murid-murid saya itu mengalami kemampuan membaca permulaannya itu rendah atau kemampuan membacanya itu rendah. Dan disitulah saya merancang sebuah pembelajaran yang akan saya modifikasi. Yang selanjutnya saya melakukan perancangan media pembelajaran. Tentu saja, pembelajaran ini saya beri nama APCA, Apron Baca. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah celemek baca. Yang bahannya sangat ringan, mudah didapat, murah. Ya, di sini saya memilih kain flanel. Kain flanel ini bentuknya ringan mudah dibawa atau tidak berat. Kemudian berwarna-warni maksud saya, dan aman bagi murid tunarungu. Yang pertama saya menyusun celemeknya dulu. Celemek di situ sebagai medianya. Di situ saya buat bentuk ada kantongnya. Yang kedua media gambar, saya menggunakan pias-pias dari gambar yang berada di desain pembelajaran saya. Kemudian di situ saya beri lubang tengah supaya saya bisa menampakkan gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya pilih. Kemudian di belakang apron itu atau di belakang pias-pias gambar itu saya beri tempelan kain perekat supaya bisa menempel kepada media apron baca. Dan yang selanjutnya pias huruf ini saya bentuk juga dari kain flanel yang warna-warni. Saya sesuaikan dengan kesukaan anak-anak di kelas saya. Yang di situ pias-piasnya berupa huruf A sampai Z yang bisa dibentuk kepada materi pembelajaran. Seperti pada gambar, di situ celemeknya, kemudian gambar dengan perekatnya, dan pias huruf juga dengan perekatnya. Itu satu-satu dibuatnya bertahap. Lanjutkan kepada kedua, yaitu penerapan dari pembelajaran ini, di mana saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan secara individu maupun secara kelompok. Karena APCA ini sangat mudah diaplikasikan, maka saya bisa memilih dua metode. Satu, untuk pembelajaran individu. Pertama, kepada anak-anak masing-masing mencoba ke depan kelas. Kemudian saya lanjutkan kepada tahap yang kedua adalah pembelajaran APCA secara berkelompok supaya tampak keaktifan, tampak kolaborasi. Nah, disitulah penerapan dari pembelajaran ini. Tentunya setiap penerapan akan menghasilkan sebuah evaluasi dari pembelajaran itu. Pembelajaran dengan media apron baca ini
Saya mengevaluasinya dapat meningkatkan kemampuan baca permulaan. Materi membaca bisa dipilih sesuai minat murid. Saya di Merdeka Belajar yang sesuai dengan berpihak kepada murid. Sesuai dengan kodrat alamnya, murid tunarungu diberikan media visual yang menarik warnanya. Karena anak tunarungu dilahirkan dengan hambatan pendengaran, dan akhirnya menghambat kepada komunikasi. Saya memberikan tahap-tahap dari penerapan itu. Yang pertama tadi pada tahap pengambilan bias kata di apron, ya. Terjadi kolaborasi antara guru dengan siswa atau murid ketika pembelajaran secara individu. Ketika memilih huruf dari kantong abca, maka anak-anak akan belajar memilih mengenal huruf. Kemudian yang kedua, menyusun huruf menjadi kata pada abca, yaitu menjadikan anak-anak bisa memilah-milah mana pembentuk kata itu. Dan yang ketiga, membaca kata pada abca dengan menggunakan bahasa isyarat atau dengan abjad huruf dari kata yang dimaksud anak-anak. Misalnya senam, S-E-N-A-M. Jadi anak-anak bisa mengisyaratkan dari materi pembelajaran dengan suku kata yang sudah saya sesuaikan pada kelas rendah. Untuk refleksinya, sesuai dengan langkahnya, persiapan, kemudian penerapan, evaluasi, perasaan saya selama melakukan aksi ini sangat menguatkan nilai dan peran guru penggerak saya. Saya merasa tertantang untuk melakukan aplikasi, mengimplementasikannya. Kemudian saya melakukan ini secara bertahap, perlahan, dan sesuai dengan situasi dalam ekosistem di mana saya berada, yaitu di SLB BJ SPBD Wuryantoro. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa kekurangan yang ada pada diri saya ini harus saya perbaiki agar saya mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid saya. Nah, dengan nilai yang inovatif tadi, yang kolaboratif, kemudian yang menuntun kepada saya untuk berpihak kepada murid, maka semoga saja peran dan nilai saya sebagai guru penggerak ini bisa memperbaiki dan memberikan solusi kepada permasalahan yang ada di dalam kelas saya. Ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses aksi nyata yang saya lakukan adalah menerapkan nilai guru penggerak secara inovatif yang bermuara pada keberpihakan kepada murid dengan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, guru di sini memfasilitasi murid untuk berkolaborasi dengan sesama murid, guru, dan rekan sejawat. Setelah saya menerapkan pembelajaran dengan apron baca ini, hasil dan dampaknya itu alhamdulillah sangat terlihat. Yang pertama, nilai bahasa Indonesia pada materi membaca itu meningkat. Anak-anak mengalami kenaikan pada nilai akademiknya. Kemudian, kolaborasi bersama guru atau rekan sejawat serta anak-anak yang berada pada ketunaan lain, yaitu tunagrahita dan low vision, bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah respon dari semuanya itu mengembirakan. Sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti kolaborasi ini. Yang ketiga, murid itu semakin aktif ketika mereka diminta untuk penerapan secara individu dan dilanjutkan kepada kegiatan secara kelompok, maka keaktifannya itu sangat tampak di dalam kelas dan kelas menjadi menyenangkan, nyaman dan aman, dan tentunya anak-anak semakin ingin belajar lebih banyak lagi bersama dengan guru, terutama saya. Faktor kendala dan solusinya ketika saya menerapkan apron baca ini berada pada awal-awal pandemi COVID-19. Meskipun ketika saya sudah masuk kepada pendidikan guru penggerak
sudah memasuki pada masa new normal, tetapi kendala itu harus menjadi catatan berarti karena pembelajaran sekarang anak-anak bisa dilakukan dengan daring dan luring. Ketika melakukan pembelajaran daring, kendala menggunakan apron baca ini sangat nampak sekali, di mana saya melakukan pembelajaran hanya satu arah, sehingga media ini tidak memberikan interaksi atau kolaborasi yang berarti antara saya dengan guru yang lain atau saya dengan murid di dalam kelas saya. Hingga saya memiliki solusi dari kegiatan ini tetap memaksimalkan dengan apron, tapi apron ini bisa saya modifikasi dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk merdeka belajar, memiliki celemek yang berada di rumah itu sangat berarti untuk pembelajaran ini karena bisa menggantikan saya dan anak-anak ketika menyampaikan pembelajaran membaca, dan anak-anak sendiri juga mampu menerimanya itu sehingga orang tuanya pun bisa mengaplikasikannya di rumah. Jadi pembelajaran ini memang sangat cocok sekali jika diterapkan dalam pembelajaran tatap muka. Begitu. Setelah mengecawantah atau melihat kembali tantangan dan solusinya, saya ingin mengembangkan media pembelajaran ini pada rencana tindak lanjut. Media APCA ini saya harapkan bisa lebih bermanfaat lagi di berbagai mata pelajaran selain bahasa Indonesia. Maka saya selaku guru penggerak menerapkan pengembangan atau melakukan pengembangan pada bagian tampilan tema yang dijadikan materi pembelajaran. Jadi apron bacanya masih sama, tetapi saya menggunakan materi pembelajaran lain di pembelajaran untuk materi selain bahasa Indonesia. Misalnya pada materi pembelajaran IPA, saya bisa menggunakan pias-pias dari hewan-hewan yang itu sangat murah sekali. Saya bisa beli di pasar, yang di belakangnya saya tempeli perekat yang mudah sekali menempel di kain flanel, sehingga tampak sekali macam-macam hewan dan tumbuh-tumbuhan di gambar itu yang bisa dinikmati oleh murid-murid saya. Nah, ini saya terapkan dan bisa saya diseminasikan kepada guru tunagrahita dan diterapkan di kelas tunagrahita. Bahkan ada kelas low vision yang juga menerapkan ini. Nah, akhirnya saya ingin mengembangkan rencana tindak lanjut ini. Tapi hasil dan dampaknya tentu saja masih melalui tahap kepada tahap tindak lanjut yang akan datang. Untuk mengetahui hasil dan dampak yang saya terapkan atau guru-guru terapkan di mata pelajaran lain, salah satunya saya memiliki testimoni dari guru mata pelajaran lain yang telah menerapkan media apron baca ini. Silahkan bisa dinikmati testimoni guru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahyuni. Saya selaku rekan dari Ibu Yunirawati. Ibu Yunirawati menjadikan saya sebagai rekan kolaborasi dalam penerapan media apron baca atau APCA. Saya ikut merasakan implementasi penerapan media ini dengan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Media ini awalnya hanya digunakan pada murid tunarungu saja. Setelah belajar dari Ibu Yunirawati, saya bisa menerapkan pada murid tunagrahita dan low vision. Alhamdulillah, rekan-rekan guru yang lain juga dapat memanfaatkan pada mata pelajaran masing-masing. Semoga kedepannya inovasi-inovasi lain juga bisa saya kembangkan seperti Ibu Yunirawati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk testimoni, saya menyampaikan dari murid tunarungu yang diwakili oleh Anastasia Kusuma Putri. Ananda ini mengalami hambatan pendengaran sehingga dalam menyampaikan testimoni, Anastasia Kusuma Putri menyampaikan dengan bahasa isyarat.
Demikian paparan aksi nyata saya yang bertema nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.